dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila seseorang itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam dia itu termasuk orang-orang yang sombong, yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, fastajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau meminta pertolongan dan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diancam masuk ke dalam neraka karena dia termasuk orang yang sombong, yang tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas manusia adalah manusia yang makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa sedikit pun. Semua kenikmatan, semua kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka mendatangkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Ini pentingnya doa. Dan doa adalah sebab yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian doa itu ada dua. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, doa itu ada dua. Doaul mas'alah wa doaul ibadah. Yang pertama adalah doaul mas'alah, doa masalah. Doa ini adalah doa untuk meminta kebutuhan. Doa untuk meminta kebutuhan, ini namanya doaul mas'alah. Adapun doaul ibadah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah dalam rangka mengharap pahalanya dan karena takut atas hukumannya, karena takut azabnya. Ini makna dari doa ibadah. Dan doa ibadah ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena ini adalah khusus, hanya ditujukan kepada Allah, harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Barang siapa yang melakukan doaul ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik, dan ini adalah syirik besar, syirik akbar. Kemudian sebab-sebab yang bisa membantu terkabulnya doa ada beberapa macam. Yang pertama, sebab yang bisa membantu terkabulnya doa, yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka itu menyembah Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ini kiat pertama agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yang bisa membantu terkabulnya doa adalah taubat dari maksiat dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu taubat dari maksiat dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua agar terkabulnya doa yang kita panjatkan. Kemudian yang ketiga adalah yaitu berdoa dengan penuh ketundukan. Berdoa dengan penuh ketundukan dan merendahkan diri di hadapan Allah ketika kita berdoa. Dan bersuara dengan suara yang lembut. Dan juga harus penuh dengan kekhusyukan, menghadirkan hati ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar berdoa. Jadi harus menghadirkan hati dengan penuh ketundukan dan bersuara dengan lemah lembut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh ketundukan. Dengan penuh ketundukan, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah, merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khufyah, dan suara yang lembut. Jadi ini sebab yang ketiga yang bisa membantu terkabulnya doa, yaitu apa? Berdoa dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri, khusyuk serta dengan perasaan berharap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu mengulang-ulang doa tanpa bosan. Mengulang-ulang doa tanpa bosan, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang doanya sebanyak 3 kali. Yang mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Mekah, ya, pada zaman sebelum hijrahnya beliau. Ketika beliau salat dan dalam keadaan sujud, beliau itu ditaruh jeroannya unta, ya, dalamannya unta di atas punggungnya. Kemudian orang-orang kafir musyrik itu menertawakan apa yang dilakukan sebagian orang kafir musyrik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan doanya ketika sholat, dan beliau ulang-ulang 3 kali untuk mendoakan orang kafir Quraisy dengan doa kehancuran. Ini dalilnya bahwasanya kita dianjurkan untuk mengulang-ulang doa tanpa bosan. Kemudian yang kelima, agar doa kita dikabulkan, memperbanyak doa dikala lapang atau dikala senang. Memperbanyak doa ketika lapang. Bukan hanya kita itu berdoa ketika butuh saja, ya, tapi dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, kita tetap berdoa kepada Allah. Terkadang sebagian orang ketika meminta kepada Allah, ketika saat dia itu betul-betul butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk perbuatan yang salah. Harusnya seorang mukmin dia beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus,
walau dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ta'arraf ila Allah, kenalilah Allah firraha, dalam di waktu lapang, ya'rifuka fi syiddah, maka Allah akan mengingatmu di waktu sempit. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengingat Allah atau berdoa kepada Allah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian yang berikutnya, sebab yang bisa membantu kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang paling sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang terbaik, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi kita dianjurkan ketika kita berdoa, hendaknya kita menyebut nama-nama Allah, memuji-muji Allah. Seperti contohnya, ya Ghafur ighfirli, ya Karim akrimni, ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Ghani, wahai zat yang maha kaya, aghnini, ya, kayakanlah aku, berikanlah aku kekayaan, dan seterusnya. Ini salah satu adab atau sebab terkabulnya doa, yaitu bertawasul kepada Allah dengan apa? Dengan nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketujuh, memilih kalimat doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang lebih utama. Akan tetapi kalau kita ingin berdoa, kita meminta dengan doa yang kita inginkan sesuai dengan bahasa yang kita mampu, maka tidak mengapa. Akan tetapi lebih utama kita berdoa dengan doa-doa yang jawami'ul kalim, ya, yang singkat akan tetapi sudah mencakup seluruhnya, ya. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang berasal dari Al-Quran, yang bersumber dari Al-Quran, ataupun doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih utama. Kemudian dalam kita berdoa, kita dianjurkan memilih waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab, seperti ketika orang yang sedang berpuasa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antara azan dan iqamat, ini waktu dikabulkannya doa. Kemudian ba'da asar di hari Jumat, ini waktu terkabulkannya doa. Kemudian ketika turun hujan, ini adalah waktu dikabulkannya doa. Kemudian ketika kita terzolimi, maka doa orang yang terzolimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak yang lainnya, ya. Kita memilih waktu-waktu yang utama agar dikabulkannya doa, dan juga termasuk sepertiga malam, ya. Ketika kita sholat tahajud, maka ini adalah waktu dikabulkannya doa. Kemudian kita melanjutkan hadis, faedah hadis yang berikutnya.
wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba yang membawa dosa setinggi langit, sepenuh langit, ya, setinggi langit, kemudian dia bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Jadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak mau bertaubat kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ini ancaman orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini Rasulullah, seorang nabi yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apalagi kita, ya, jelas manusia yang banyak berbuat dosa. Sehari-hari banyak berbuat dosa. Mata kita banyak berbuat dosa, apalagi zaman sekarang ada HP, ya. Ya, berbuat dosa di FB, ya, di YouTube, Masya Allah, luar biasa sekali. Instagram, banyak kita berbuat dosa. Berbuat dosa, telinga kita sering mendengar, ya, musik mungkin, ya, atau yang lainnya, ghibah dan yang lainnya. Kita jelas banyak dosa. Kita tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah." Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa wallahi, demi Allah, inni fa'atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 70 kali, lebih dari 70 kali dalam sehari. Rasulullah bertaubat, beristighfar kepada Allah dalam sehari 70 kali, ya, lebih dari 70 kali. Oleh karena itu kita ketika zikir pagi dan petang dianjurkan kita itu berzikir astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak berapa kali? 100 kali dalam sehari semalamnya. Kalau tidak bisa di pagi harinya, di sore harinya, maka diusahakan amalan beristighfar 100 kali dalam sehari semalam jangan ditinggalkan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis yang ke-42 kitab Arba'in Nawawi, yaitu
Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya sepenuh bumi, Masya Allah, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah, ini menunjukkan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ketika ada seorang hamba yang membawa dosa sepenuh bumi, dia bertaubat kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan mengampuninya sepenuh bumi pula. Di sini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah faktor terbesar atau sebab terbesar diampuninya dosa-dosa. Walaupun dosanya sebanyak apa? Ya, sepenuh bumi. Kalau dia bertobat kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan agungnya tauhid. Berarti orang yang tidak memiliki tauhid tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak memiliki tauhid, orang yang tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan sampai kita berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Karena ketika seseorang menyekutukan Allah, maka dia tidak mendapatkan ampunan darinya. Dan tauhid itu, apa makna tauhid? Ada yang pernah tahu? Ada yang tahu makna tauhid? Tauhid maknanya adalah ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah, ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Ini makna dari tauhid. Mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lawan dari tauhid adalah syirik, yaitu dia menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, makna syirik, dia menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Seperti contohnya kekhususan Allah, yaitu seperti rububiyah Allah. Kita mengimani bahwasanya yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini adalah hanya Allah semata. Kemudian kekhususan Allah yaitu uluhiyah, ya. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Atau di dalam tauhid asma wa sifat, kita tidak boleh menyamakan Allah, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ini yang menjadi kekhususan Allah, dan ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna syirik.
Dan tauhid adalah perintah Allah yang paling utama, perintah Allah yang paling besar, perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Ya. Dan larangan Allah yang paling besar adalah apa? Syirik, lawan dari tauhid. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah. Dan syirik terbagi menjadi 3. Okay. Syirik akbar, syirik kecil, dan syirik tersembunyi. Ya. Syirik akbar, syirik kecil, dan syirik tersembunyi. Syirik akbar, pelaku syirik akbar itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bertaubat ketika dia meninggal dunia. Dan dia, ya, pelaku syirik akbar itu keluar dari agama Islam. Dan amalannya yang telah lalu itu semuanya musnah. Ini pelaku syirik akbar. Adapun syirik kecil, ya, tidak sampai, syirik kecil termasuk dosa besar, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, pelaku syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Dan syirik kecil ini membatalkan amalan yang sedang dilakukan. Contohnya, ketika dia sholat maghrib, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia ingin dipuji oleh Allah, maka ibadah sholat maghribnya ini tidak diterima oleh Allah. Akan tetapi ibadah-ibadah yang sebelumnya, jika ikhlas karena Allah, itu diterima. Ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Dan pelaku syirik kecil tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Allahu a'lam bishawab. Ini, ya, penjelasan hadis yang ke-42 yang berjudul luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Amin Allahumma amin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.